Cek. Insyaallah kegiatan Stadium Jenderal KF 8 akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kudrat dan irodatnya kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin serta tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Oke, bagaimana keadaan kalian semua? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Oke, dalam kegiatan Stadium Jenderal KF 8 ini yang terakhir, semoga semangat kalian tetap semangat 45 ya. Dan jangan lupa juga niatkan segalanya dengan lillahi ta'ala, agar kegiatan yang kita laksanakan ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya ucapkan juga terima kasih kepada khususnya tamu undangan kita dari Universitas Islam Bandung, tepatnya dari Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam, Kang Fatan. Wilujeng Sumping, Kang. Ya, Pak. Ya, selamat datang kepada dari Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung. Semoga dengan adanya silaturahmi ini kita saling memperbaiki diri untuk diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada panitia serta peserta yang telah hadir. Selanjutnya di sini saya akan membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, lalu ada sambutan, dilanjutkan dengan materi, lalu sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Mari kita buka acara kali ini dengan ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu saudari Anki Giansari. Kepada Kak Anki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar.
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, jazakallah khairan kasiron kepada Kak Anki yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan dari Ketua Forsalim, Kang Bayu Faisal Nugraha, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan tak bosan kepada panitia yang alhamdulillah walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini masih bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat, baik itu bagi kita selaku peserta maupun Kang Krispian Fatan ya di sini sebagai pemateri dari Unisba. Semoga kegiatan yang sangat positif ini dari mulai persiapan hingga minggu sekarang kita tutup ya Stadium General untuk KF8 Allah catat sebagai amal kebaikan baik itu kepada kita sebagai peserta ataupun teman-teman panitia dan pemateri. Nah, saya ucapkan kemudian selamat datang kepada Kang Krispian Fatan di keluarga besar Forsalim SMA Negeri 1 Banjar. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sekarang dalam sambutan. Pertama mungkin perkenalan tentang itu Forsalim. Jadi Kang Fatan kalaupun sudah tahu tapi ada baiknya saya sampaikan kembali mengenai tentang Forsalim. Jadi Forsalim merupakan singkatan dari Forum Silaturahmi Alumni Remaja Masjid SMA Negeri 1 Banjar, berdiri sejak tahun 2006 dan alhamdulillah sejak September 2019 kita merubah menjadi yayasan yang bernama Yayasan Forsalim Muda Indonesia. Jadi kalau sejak 14 tahun ke belakang kita hanya sebagai organisasi alumni, nah untuk mulai tahun 2019 kemarin secara legitimasi kita sudah menjadi yayasan. Nah kemudian yang selanjutnya ingin saya sampaikan, Stadium General ini merupakan rangkaian yang diterima oleh teman-teman beasiswa KF. Jadi KF merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh Forsalim kepada adik-adik kita di SMA Negeri 1 Banjar. Tidak hanya untuk rekan-rekan dari OSIS, rekan-rekan dari ROHIS, tapi untuk semua siswa pun kita buka gitu seleksinya. Nah sehingga adapun rekan-rekan yang nanti akan menjadi peserta Kang Fatan ini merupakan insya Allah siswa-siswi terbaik yang ada di SMA Negeri 1 Banjar, khususnya di kelas 3. Nah kemudian tentang materi hari ini tentang mentoring, memang kita juga di Forsalim mengadakan mentoring khususnya untuk teman-teman di program beasiswa KF, karena salah satu hak yang diterima oleh salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para beasiswan adalah mengikuti mentoring yang dilaksanakan setiap minggunya. Nah kemudian Kang Fatan juga harus tahu bahwa di sini juga ada beberapa orang yang menjadi penanggung jawab untuk kegiatan mentoring. Nah, diantaranya ada Kang Karizal, kemudian Kang Bilal, dan juga Teh Anki, ada Teh Eka juga. Jadi insya Allah nanti kalaupun diskusi tidak hanya dengan peserta dari Rohis, saya juga mangga gitu untuk diskusi pada teman-teman dari panitia di mentoring Forsalim. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Kang Krispian Fatan. Semoga silaturahmi ini tidak hanya terjalin secara online ya. Nanti kalaupun pandemi sudah berakhir, semoga kita bisa main ke Bandung, ke Unisba, ataupun teman-teman dari Unisba bisa ke Banjar untuk silaturahmi ke Forsalim. Terima kasih teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah di tengah pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kang Bayu yang telah memberikan sambutannya.
Oke, untuk selanjutnya sebelum kita ke materi di sini, eh saya mau nanya dulu nih pada teman-teman, apa sih untuk tema kali ini ya? Untuk materi kali ini. Nah, lebih tepatnya materi kali ini itu adalah mengenai tentang dakwah. Nah, dakwah di sini adalah tepatnya dalam lingkup SMA ataupun lingkup mahasiswa. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit ya apa dakwah itu. Nah, eh, peran pemuda ini adalah salah satu agen perubahan yang dimana pemuda adalah terkenal dengan kreativitas dan inovatifnya. Nah, dakwah itu adalah salah satu proses di mana mengajarkan seorang bahkan diri sendiri untuk kepada kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Nah, urgensi dari kedakwahan ini adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, pergerakan dakwah apalagi di lingkup pemuda ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena mahasiswa ini sangat aktif sekali dalam pergerakan dakwah dan mampu mendobrak yang namanya terhadap masyarakatan gitu. Dan salah satunya juga adalah dengan adanya pergerakan dakwah di lingkup masyarakat, di lingkup mahasiswa ini akan lebih baik untuk kedepannya. Dan insya Allah nanti akan disikat habis oleh Kang Fata nih masalah dakwah, proses-prosesnya serta lingkup-lingkup mentoringnya seperti apa nanti disikat habis oleh Kang Fatan. Sebelum juga ke Kang Fatan nih, di sini saya akan membacakan dulu CV dari Kang Fatan agar kita tahu siapa sih Kang Fatan ini ya, kan? Oke. Nah, pria kelahiran Cirebon 19 Februari 1999. Ialah bernama Krispian Fatan Hidayatullah atau lebih tepatnya selalu dipanggil Kang Fatan nih. Beliau berumur sekarang 21 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa dan status nikah single lillah teman-teman. Silakan bagi yang ingin daftar bisa hubungi nomor di bawah ini ya Kang Fatan. Beliau makin single teman-teman, iyalah kan soalnya mau kuliah dulu kalau sudah selesai insya Allah singlenya akan hilang nih. Riwayat pendidikannya beliau eh, di TK Nurul Iman, lalu melanjutkan ke SD Negeri 2 Belawan, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lemah Abang, dan lanjut ke SMA Negeri 1 Lemah Abang, dan sekarang melanjut pendidikan di Universitas Islam Bandung. Alamat beliau berada di Desa Belawa, Blok A, RT 03, RW 01, Kecamatan Lemah Abang, Sindang Laut, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, beliau menghabiskan hidupnya juga dalam organisasi nih, teman-teman. Beliau juga pernah menjadi ketua komunitas One Day Three Juz pada tahun 2015-16, lalu menjadi staf divisi pembinaan Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam, selanjutnya menjadi bendahara divisi keagamaan Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan, menjadi ketua komunitas puasa sunnah juga. Nah, ini yang sekarang yang diamanahinya. Lalu ada ketua lembaga kegiatan mahasiswa Badan Operasi Mentoring Pendidikan Agama Islam. Nah, pengalaman beliau diantaranya beliau pernah menjadi panitia program Bakti Desa Fakultas Teknik, lalu menjadi mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan kader dakwah 2,
menjadi fasilitator juga pesantren mahasiswa baru Unisba. Lalu menjadi panitia program pembangunan kepribadian mahasiswa Unisba, menjadi mentor BTAQ mahasiswa baru Unisba, dan pernah mengikuti perlombaan esai RNDC. Dan selanjutnya nih ada keunggulan dari Mas Fatan ini. Ada beliau alhamdulillah unggul nih dari teamwork, public speakingnya oke, organizational skillsnya oke juga, problem solvingnya oke, jiwa tanggung jawabnya juga, serta seorang analisis problem juga. Oke. Sudah, oke. Hanya itu untuk penjelasan CV dari Kang Fatan ya. Nantilah kalau misalnya ingin lebih jelasnya lagi, bisa kita silaturahmi dengan Kang Fatan lagi, oke? Oke, tidak lama lagi, langsung saja kita langsung ke materi. Silahkan Kang Fatan, mangga. Ya, terima kasih Kang Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nimatil iman, alhamdulillah nimatil Islam, alhamdulillah nimatil ukhuwah, alhamdulillah nimatil taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama mungkin sebelum bukan materi, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Bayu Faisal Nugraha ya sebagai ketua dari Forsalim dan kakak-kakak yang luar biasa, insya Allah lebih luar biasa daripada saya, insya Allah, dan teman-teman yang semua yang saya cintai karena Allah. Mungkin tak bosan dan tak lupa selalu yang menjadi yang pertama ya sebagai kita seorang hamba Allah adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, yang bahkan kedua kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya di muka bumi, bahkan paman Nabi sekalipun. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah Allah jadikan Nabi Muhammad ini sebagai sebaik-baiknya tempat merujuk, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan senang ataupun sulit. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya untuk menjadi di sini ya pengisi acara di sini untuk sharing-sharing bareng. Kita mungkin nanti diskusi saja teman-teman. Kalau misalkan di pertengahan nanti ada penyampaian materi saya, nanti teman-teman ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin tanyakan, boleh langsung tanyakan. Nah, insya Allah nanti hari ini saya akan membawakan terkait diminta oleh kakak-kakak dari teman-teman itu terkait dakwah kampus dan dakwah sekolah ya, bedanya apa, terusnya perbedaan apa, keunggulan mengikuti organisasi itu apa aja. Oke, mungkin bisa di next Kak. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu ya ke teman-teman. Teman-teman silahkan disiapkan forum chatnya. Teman-teman jawab cukup di chat aja. Nanti menurut teman-teman apa sih? Nggak banyak kok, 3 pertanyaan. Saya pengen tahu dulu nih, menurut teman-teman kan tadi kata Kang Bayu, teman-teman adalah orang-orang yang pilihan hebat, yang luar biasa nih. Pengen ngecek semangatnya juga. Kira-kira dari pertanyaan ini teman-teman sudah siap belum menerima materi hari ini? Oke Kang, next. Pertanyaan pertama dulu. Nah, menurut teman-teman dakwah itu apa? Mungkin berapa kalimat atau 2-3 kalimat Kang, dakwah itu kebaikan atau apa? Mangga silahkan kirim di chat. Sambil ngecek semangatnya nih teman-teman, kan masih pagi-pagi ya. Dakwah itu mengajak luar biasa. Terus mengajak kepada kebaikan. Oke. Kang Bira, kalau misalkan saya putus-putus bilang ya Kang ya. Siap.
Oke, dari 30, 29 baru ada 3 yang merespon nih. Sisanya masih pada ngantuk kah pagi-pagi ini? Lagi berpikir keras kayaknya, Kang. Wah, jangan keras-keras. Kalau kalau mau Lagi berpikir dingin keras, kayaknya. sarapan dulu ya, sarapan dulu Kang. Dakwah itu menyampaikan sekaligus mengajak kepada hal yang baik. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain, kita cek dulu pertanyaan kedua apa. Nah, kalau ini saya nggak tahu ya tadi karena belum tahu, jadi saya ingin tahu dulu teman-teman di sini pada suka organisasi nggak sih atau mengikuti organisasi itu karena terpaksa karena ingin tadi kata Kang Bayu mendapatkan beasiswa. Nah, kira-kira teman-teman ikutin organisasi ini dari hati atau hanya tuntutan nih kira-kira? Coba cek suaranya mana. Belum ada, mungkin 1 menit lagi nih, 1 menit lagi. Ayo, dari hati Kang, karena menjadi sebuah kebutuhan. Wah, Masya Allah, luar biasa Teh Anki. Menjadikan organisasi sebuah kebutuhan nih. Organisasi way of life. Yang lain mungkin dari teman-teman. Yang lain. Kan banyak nih, ada 28 kira-kira. Ayo anak organisasi cek mana. Anak organisasi cek. Gitu ya Kang ya. Wah, baru bermunculan nih Kang. Ngisi waktu Kang di rumah bosen mau jajan uang terbatas. Wah, terus suka Kak biar bisa nambah pengalaman juga luar biasa. Terus mengikuti organisasi karena keinginan dari hati agar biasa bersosialisasi dengan orang lain. Wah, keren-keren nih. Oke, mungkin teman-teman yang belum menjawab silahkan nyusul boleh. Nanti saya coba baca kembali. Nah, terakhir nih, terakhir banget. Ini yang menjadi pertanyaan kadang-kadang menurut di teman-teman sekitar, bahkan adik-adik di SMA atau mungkin nanti banyak juga ditemuin di kuliah adalah pertanyaan terakhir ini gitu. Bisa dimunculkan pertanyaan terakhirnya? Nah, terus sebagai lembaga dakwah, pilih dakwah, sekolah, atau fokus organisasi. Kira-kira ada yang bisa memilih atau mensikat habis semuanya? Kalau Kang Bilal sendiri gimana nih Kang? Memilih mana Kang? Wah, bingung ya, bingung. Oke, mungkin kalau misalkan bingung, nanti kita coba cek dan semoga nanti hasil sharing hari ini teman-teman bisa meyakinkan hatinya untuk memilih dakwah, sekolah atau organisasi atau mungkin bisa semuanya gitu. Mungkinkah bisa semuanya? Kita lihat nanti. Oke, dakwah sama dengan rahmah, masya Allah luar biasa. Karizal Trisabana. Oke, mungkin pertama-tama mungkin saya akan bisa di next dulu kan. Nah, mungkin saya akan memberikan terlebih dahulu. Menurut saya, sepengalaman saya, teman-teman, ini saya mendefinisikan sendiri sebagai apa sih itu dakwah, apa itu organisasi, apa itu sekolah. Menurut saya pribadi, dakwah itu adalah suatu kebaikan yang diberikan oleh kita dalam bentuk tauladan, ajakan, atau nasihat ke orang sekitar. Kalau misalkan tadi Kang Bilal bilang bahwa kita sebagai manusia itu adalah dai ya, dakwah, pendakwah atau agen perubahan.
yang dimana kalau misalkan kita konteksnya dalam dakwah adalah fastubikul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan nih, karena semua kita adalah hamba Allah ya, yang mungkin nanti kita di dunia adalah tempat sementara gitu. Nah, mungkin salah satunya untuk menyiapkan bekal akhirat adalah dengan berdakwah gitu, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi dakwah itu sendiri bukan hanya sekedar mengajak atau mengingatkan gitu, tapi Nabi pun ketika berdakwah di Mekah pertama kali adalah menjadi suri tauladan yang baik, baik dari sikap kejujurannya atau mungkin amanahnya dan lain sebagainya yang patut kita contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu dakwah pun semudah ketika kita duduk hanya duduk minum sambil duduk, minum menggunakan tangan kanan, menjawab salam, mengucapkan salam ketika bertemu dengan kawan. Dakwah itu semudah itu gitu sebenarnya. Karena apa? Mencirikan suatu kebaikan gitu. Atau mungkin hanya ketika kita sudah mendengar azan tanpa mengajak orang, kita udah langsung pergi ke masjid duluan gitu. Karena apa? Mentauladankan terlebih dahulu apa sih yang baik itu dan apa sih yang perlu saya lakukan ketika mau enggak ketika kita melakukan kebaikan, atau jangan-jangan ragu-ragu dalam melakukan kebaikan. Nah, itu adalah dakwah. Selanjutnya, organisasi menurut saya adalah suatu wadah untuk menempa diri dan membentuk mental dengan landasan pada tujuan bersama. Kenapa ada mental? Kenapa ada landasan tujuan bersama? Nah, organisasi ini dulu saya bukan tipe orang yang suka organisasi, karena menurut saya tuh terpikirkan bahwa harus sekolah yang bagus, nilai yang tinggi, tapi ternyata ada hal yang tidak saya dapatkan di ruang lingkup kelas gitu. Apa? Misalkan kalau di kelas kan hanya sekedar mengetes mental untuk melakukan presentasi, ya hanya di depan guru atau teman-teman kelas ya. Tapi kalau misalnya di organisasi, teman-teman bisa memberikan, contoh kayak Kang Bilal nih yang udah sekarang jadi moderator, secara tidak langsung itu adalah pembelajaran gitu untuk melatih mental. Mungkin awal-awalnya merasa canggung, merasa grogi atau demam panggung ya teman-teman kenalnya. Nah, disinilah organisasi menempa diri teman-teman untuk memiliki mental yang kuat, mental yang berani, mental yang berani mengatakan benar dan salah kepada orang lain. Nah, karena kitanya sifatnya organisasi, pasti organisasi itu punya tujuan tertentu. Contohnya kalau misalkan Bompai, tujuan Bompai ada di Unisba adalah menghapuskan buta huruf Al-Quran. Atau mungkin teman-teman dari Forsalim punya tujuannya sendiri gitu. Nah, wadah yang kita pilih yaitu organisasi, tergantung tujuan kita, apa yang pengen kita dapat dari organisasi itu gitu. Atau hanya sekedar pembentukan jati diri, atau hanya menyalurkan hobi, apapun itu gitu. Tapi organisasi yang jelas adalah nanti akan membentuk teman-teman untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan. Nah, mungkin tadi saya sampaikan juga di CV ya, kenapa harus ada kepribadian. Sebenarnya bukan untuk pamer, enggak kan, hanya memantik teman-teman supaya teman-teman juga bisa loh kayak gitu. Mungkin yang sekarang masih ngerasa dirinya kecil, mungkin sekarang nggak berani atau grogi ngomong depan umum. Nah, di tempat organisasi lah teman-teman menempa diri itu gitu. Dan saya yakin betul pasti di sini pun kakak-kakak dan teman-teman semua sudah jauh lebih lebih hebat kemampuan dirinya gitu. Nah, selanjutnya sekolah atau kampus atau kuliah yang sekarang saya hadapi sekarang, bahwa sekolah atau kuliah itu adalah tempat belajar untuk membuat diri menjadi pintar akan segala hal. Karena di sekolahlah kita bisa mendapatkan banyak hal, di sekolahlah kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, bukan hanya sekedar ilmu yang dapat di ruang kelas ya, tapi mungkin sosialisasi, interaksi dengan teman, menciptakan rasa simpati, empati sama kawan, itu juga muncul juga di sekolah gitu. Nah, makanya menurut saya sekolah sebagai tempat kita membuat pintar itu bukan hanya kontekstual secara belajar atau saja gitu, tapi menemukan jati diri, potensi diri pun saya rasa di sekolah lah tempatnya, atau di kampus lah tempatnya gitu. Karena mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah, contohnya sekarang deh kerasa banget kan ya, pandemi di rumah aja
bertemu dengan teman, sulit berinteraksi, tidak untuk mengembangkan potensi diri itu sendiri aja gitu. Kerasa banget bedanya. Beda dengan kita di organisasi bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan karakter, berbagai macam karakter. Nah, disitulah di sekolah juga bertemu dengan orang-orang yang pintar, mungkin ada yang mungkin belajarnya rajin, ada mungkin yang suka main, tapi berbagai macam karakter yang kita pelajari, dan itu tuh tidak membuat kita jenuh gitu. Walaupun mungkin pada saat menjalaninya kita ngerasa capek. Nah, itu adalah dakwah, organisasi, dan sekolah menurut saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pengertian lain, boleh banget nanti kita sharingkan. Next, Kang. Selanjutnya. Nah, tanya lagi nih. Apa nih pertanyaannya? Tanda tanya. Coba diklik satu kali lagi. Nah, kenapa harus organisasi? Kunaon atau kudu organisasi teh atau why? Atau kudu gitu organisasi itu? Di sini nanti akan terjawab di slide selanjutnya. Kenapa harus teman organisasi? Ini dia. Pertama, bisa di next. Nah, ini yang bakal didapat, Lur. Karena teman-teman adalah saudara saya semua, jadi saya panggil sadulur. Oke, yang pertama adalah munazamun fi su'unihi. Apa sih munazamun fi su'unihi? Kang meni susah-susah teuing gitu apa bahasanya, saya nggak ngerti. Nah, munazamun fi su'unihi adalah teratur dalam segala hal serta dapat memilih mana yang prioritas dan hal yang bisa ditunda. Nah, di sini adalah teman-teman bisa membuat diri teman-teman itu teratur dalam segala urusannya gitu. Teratur dalam segala urusan apa aja, Kang? Misalkan teman-teman bisa memprioritaskan mana yang penting terlebih dahulu, yang mudah untuk dilakukan, atau mendahulukan sesuatu yang dibangun untuk kepentingan teman-teman sendiri kah, atau kelompok teman-teman sendiri kah, atau mendahulukan kewajiban agama, atau mendahulukan kewajiban dunia. Teman-teman akan dihadapi ke sana gitu. Dan ini adalah kalau misalkan tiga manfaat organisasi ini, yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, saya mendapatkan ini di organisasi gitu. Nah, ini diambil dari mana sih? Dari sifat 10 muhasafat seorang muslim. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin menjadi pribadi muslim yang luar biasa, insya Allah sudah terangkum di sifat 10 muhasafat seorang muslim yang ditulis. Ada ya bukunya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Husain Ihsan, beliau dari Mesir. Kalau misalkan teman-teman mau baca bukunya, ada syarah 10 muhasafat, nanti silahkan. Dan di situ banyak dibahas gitu, dan termasuk 3 ini saya mendapatkan di organisasi gitu. Teratur dalam segala hal serta dapat memilih mana yang prioritas dan hal yang bisa ditunda. Ini kadang-kadang menjadi problem kita ya sebagai aktivis atau organisator atau organisatoris gitu ya. Ketika kita sekolah, ketika kita dakwah, kita organisasi, semuanya menjadi satu gitu. Tapi disinilah organisasi teman-teman akan menjadi lebih bisa menyusun segala suatu hal, dari yang terpenting, dari yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu, dari yang mungkin menurut itu penting buat diri teman-teman, ataupun lingkungan, ataupun untuk agama, ataupun dunia. Nah, yang kedua adalah harisun ala waktihi. Apa sih, Kang? Harisun ala waktihi adalah pandai mengatur waktu, atau time manajemennya teman-teman itu meningkat. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Gini, dulu saya pernah ya, saya sekolah kuliah di teknik pertambangan. Setiap minggu, setiap hari selalu teman-teman kuliah, mungkin kakak-kakak juga merasakan tugas, bahkan praktikum dari semester 1, dan belum lagi mungkin nanti ada PPMB, penerimaan mahasiswa baru, yang kalau di teknik itu cukup panjang rangkaiannya, setiap minggunya ada. Dan waktu itu saya merasakan bahwa saya nggak mungkin masuk organisasi nih, karena dengan waktu yang cukup padat. Tetapi ternyata Allah mudahkan ya, Allah mudahkan terkait dengan kenapa saya pengen masuk, terutama saya memilih Bompai gitu. Ternyata justru bukannya waktu saya semakin berantakan tugas-tugas ini, ternyata saya bisa mengatur waktu gitu. 24 jam teman-teman
diberi waktu oleh Allah satu hari itu ternyata bisa dimaksimalkan secara optimal gitu. Mungkin masih banyak anak-anak yang merasa 24 jam ini, oh saya jam 1 sampai jam 3 siang, misalkan saya mau main PUBG, saya mau main COD lah, atau apa game. Tapi sini teman-teman ketika mengikuti organisasi, kuliah juga, organisasi juga, dakwah juga, ternyata semakin sibuk teman-teman, semakin teratur pula gitu waktunya. Dan ini Allah cerminkan ya, ketika teman-teman sebagai seorang muslim harus mengerjakan waktu sholat. Allah mentreatment kita nih dari waktu sholat gitu. Ketika waktu subuh Allah panggil kita, ketika zuhur lagi sibuk-sibuknya kerja Allah panggil kita. Waktu asar, waktunya capek banget Allah panggil kita juga gitu. Begitu maghrib dan isya. Artinya apa? Secara tidak langsung mungkin tanpa kita sadari bahwa sholat itu adalah treatment Allah untuk mengajarkan kita untuk mengatur waktu gitu. Nah, dan di organisasi pun teman-teman bakal mendapatkan itu secara tidak langsung karena teman-teman harus mengatur waktu untuk sekolah, untuk dakwah, dan untuk berorganisasi. Nah, selanjutnya adalah mustaqaful fikri, yaitu wawasan yang luas dan ilmu yang baru. Nah, kenapa sih masa sih di organisasi mendapatkan ilmu dan wawasan? Oh tentu gitu. Karena mungkin banyak hal yang terusnya kami ya sebagai mahasiswa itu banyak mendapatkan justru informasi-informasi atau wawasan itu dari organisasi gitu. Karena kita dari berbagai macam jurusan, kita terkumpul dari berbagai macam fakultas, dijadikan satu dalam suatu wadah organisasi yang dimana semuanya itu memiliki keilmuannya masing-masing, informasinya masing-masing, dan di tempat organisasi itulah kita bisa men-sharingkan ilmu apa yang kita dapat pada hari itu gitu. Ataupun mungkin wawasan terkait keislaman. Kalau di Unisba sendiri banyak, ada 3 fakultas itu, tiga fakultas di Rosah atau keagamaan. Artinya ketika ketemu di organisasi, khususnya di Bompay itu, kita bisa sharing terkait apa sih pentingnya misalkan dakwah, apa sih pentingnya mentoring, kenapa sih kita harus misalkan ikut kajian gitu. Di situ mungkin kita bisa sharing-sharing gitu dengan teman-teman yang ada. Dan ini adalah ketika kita mendapatkan wawasan yang baru, ilmu yang baru, berarti kan itu sebagai bentuk ikhtiar kita ya untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah yang tentu pasti ketika teman-teman berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada di kampus, pasti teman-teman akan memiliki relasi, yaitu hubungan antara personal atau kelompok. Relasi ini teman-teman bangun tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jelas kan? Putus-putus ya? Halo, halo. Cek. Jelas sekarang atau masih putus-putus? Jelas insya Allah. Jelas ya. So, ya, yaitu relasi, yaitu hubungan antar personal atau kelompok. Jadi teman-teman mau nggak mau harus menjadi orang yang terbuka, harus mau menjadi orang yang berani menyapa terlebih dahulu. Bukan maunya disapa atau ditanya saja gitu. Ketika teman-teman masuk organisasi, teman-teman harus mau bertanya, harus kritis untuk berpikir juga gitu. Atau mungkin mencari celah untuk mencari obrolan dengan orang-orang baru. Di sini kenapa? Karena relasi itu penting teman-teman. Ketika teman-teman nanti membutuhkan suatu hal, atau misalkan sekarang Allah takdirkan gitu, saya tidak kenal dengan SMA 1 Banjar gitu, bahkan tahu letaknya pun belum gitu, tapi Allah hadirkan kan ya melalui hubungan antara siapa kalau dari saya dapatnya dari Teh Mega gitu, Teh Mega mungkin dengan Teh Anki mungkin ya, dari situ mungkin itu adalah relasi gitu, hubungan yang bagaimana mungkin kita nggak tahu orangnya, kita belum pernah ketemu fisiknya, tapi akhirnya Allah takdirkan hari ini kita bertemu. Nah itu karena kekuatan relasi. Nah itu 4 manfaat pertama dari teman-teman mengikuti organisasi. Next now. Nah selanjutnya adalah leadership. Dengan ikut organisasi, so pasti bakal ngelatih jiwa kepemimpinan kamu. Masa sih? Oh ya, benar gitu. Contohnya gini,
ketika teman-teman mengikuti organisasi, pasti teman-teman akan dihadapkan dengan event-event, acara, atau mungkin kita mengenalnya sebagai program kerja atau aktivitas kerja. Ketika teman-teman ini akan menyambung ya dengan teamwork gitu, yang manfaat nomor 8 tadi. Ketika teman-teman bekerja dengan suatu tim, yaitu di organisasi kelompok, berarti kerja tim harus baik, harus nurunin ego, rasa apatis, dan tingkatan sosialis. Ketika teman-teman bekerja dalam kelompok, maka secara tidak langsung teman-teman akan melatih atau mengasah ya jiwa kepemimpinan ketika melihat problem yang ada di organisasi itu atau di event itu. Contohnya, misalkan teman-teman suruh mengadakan kayak kajian misalkan. Nah, tapi kajian ini nggak pernah rapat untuk persiapannya, nggak pernah ada obrolan dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya pantikan-pantikan yang Allah hadirkan kepada teman-teman untuk muncul, untuk misalkan bertanya, memimpin bahwa ini nggak bener nih, harusnya ada persiapan, harusnya ada konsepan dan sebagainya. Nah, itulah di organisasi teman akan mendapatkan. Atau mungkin ketika hal-hal lain, ketika teman-teman merasa bertanggung jawab, itulah salah satu sifat kepemimpinan ya, untuk lebih bertanggung jawab atas suatu hal. Dan di organisasi lah banyak memberikan atau menempa diri untuk menjadi seorang pemimpin. Dan setiap hamba Allah itu adalah seorang khalifah gitu. Dan minimal kita adalah sebagai pemimpin jadi kita sendiri. Ya tadi misalkan dari 3 manfaat sebelumnya, yang mengatur waktu, teratur dengan segala urusan, atau mungkin ilmu yang besar, itu adalah bukti. Ketika 3 itu sudah terbukti berhasil, maka teman-teman sudah terbukti juga untuk memimpin diri teman masing-masing. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan soft skill. Setiap orang itu punya kemampuan, teman-teman, tapi ada yang perlu dipantik supaya bisa berkobar. Misalkan emotion control, public speaking, itu penting itu. Atau mungkin hal-hal lainnya, mungkin teman-teman ingin mendapatkan, Kang, saya ingin punya soft skill-nya itu adalah pengen menjadi moderator kayak Kang Bilal yang luar biasa nih. Terus atau mungkin yang lain sebagainya, problem solving, atau mungkin analisis problem. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang teman-teman melihat dan bisa dipantik dari organisasi gitu. Karena dengan berbagai macam permasalahan yang kompleks yang ada di organisasi, teman-teman nanti akan menimbulkan kemampuan diri teman-teman sendiri gitu. Di Bompay itu ada, ketika teman-teman masuk baru di rekrut untuk masuk ke Bompay, program yang kami awal-awal itu adalah mendeteksi kemampuan dari si kader ini dulu gitu. Nah, kenapa sih harus dilihat? Karena sebenarnya setiap manusia itu memiliki 24 kalau nggak salah 24 kemampuan yang sama. Hanya saja persentasenya yang berbeda-beda gitu. Nah, artinya kemampuan saya dengan Kang Bilal itu bisa jadi sama gitu, dari 24 poin. Tapi mungkin Kang Bilal rasa empatinya lebih tinggi, tapi saya mungkin rasa otoriternya lebih tinggi. Presentasi itu yang berbeda gitu. Dan itulah di organisasi kenapa saya memilih pemetaan untuk kemampuan diri itu tuh untuk melihat kira-kira si kader ini teh bakal mendapatkan apa sih yang baik untuk dia gitu. Atau mungkin dia punya kemampuannya ini nih, kemampuan murni dalam dirinya adalah rasa empati, simpatinya tinggi, orangnya sosialis banget deh, atau mungkin punya kepedulian yang luar biasa. Berarti kemungkinan nanti saya akan menempatkan dia ketika nanti sudah jadi pengurus bakal di tim kaderisasi. Atau mungkin orangnya analisis banget, nanti mungkin saya masukkan ke litbang, penelitian organisasinya sendiri. Dari sinilah peningkatan soft skill itu dilihat gitu. Dari kemampuan-kemampuan yang kita punya, yang 24 yang sisanya belum ter-up, nah itulah dibangkitkan di organisasi itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman ketika menjadi seorang organisatoris atau aktivis, teman-teman bisa dilatih sebagai problem solver, yaitu bisa memecahkan bagi seorang yang bisa masalah. Makin banyak masalah, makin banyak kendala, berarti terlatih untuk berpikir untuk mencari solusi. Itu adalah
aktivis dan itu nggak terasa teman-teman. Mungkin teman-teman ketika menghadapi permasalahan atau problem di organisasi atau sekolah ngerasa aja, ya Allah kok capek banget gitu ya ngadapin masalah yang kayak gini nih. Kok masalah tuh nggak ada habis-habisnya sih. Tapi sejatinya Allah sedang melatih teman-teman untuk menjadi orang yang mencari jawaban dari solusinya gitu dari masalahnya. Karena kan Allah berjanji ya dalam surat Al-Insyirah bahwa fa'inna ma'al usri yusra gitu, bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahannya gitu. Dan bisa jadi terus teman-teman dari sini rohis, Allah hadirkan masalah kepada teman-teman hari ini bukan untuk hanya sekadar memberikan ya udah problem aja gitu, tapi Allah hadirkan masalah itu untuk melatih teman-teman untuk menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Yaitu saya mungkin sebagai pemecah masalah nih. Karena dengan apa? Harus yakin dulu bahwa Allah tidak menjanjikan gitu dakwah itu mudah. Allah itu tidak menjanjikan bahwa dakwah itu hanya sekedar seperti membalikan telapak tangan gitu. Tapi dalam Al-Qur'an ya Allah menjanjikannya itu ketika ada teman-teman menghadapi kesulitan pasti ada kemudahannya. Bahkan di tafsir Al-Qur'an itu ditanyakan diartikan bahwa ketika surat Al-Insyirah itu ketika ada suatu kesulitan ada dua kebaikan yang mendampingi dari masalah yang itu. Nah, contoh sekarang teman-teman adalah orang-orang organisatoris nih, yang aktif organisasi, mendapatkan amanah di pundaknya masing-masing gitu. Ketika amanah itu dijatuhkan kepada teman-teman, maka Allah melengkapi teman-teman itu dengan seperangkat kelengkapan untuk memecahkan masalah, seperangkat masalahnya juga, seperangkat solusinya juga, tergantung teman-teman untuk mau atau tidak mencari solusi-solusi yang mungkin tidak terpikir oleh orang-orang lain gitu. Itu dari manfaat organisasi. Selanjutnya adalah teamwork atau ya kita mungkin tahu ya teman-teman, organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang atau menjadi suatu kelompok atau tim. Maka di sini menurut saya ketika teamwork ini terbentuk, maka sebenarnya kita sedang dilatih di tempat untuk sedikit menurunkan mungkin untuk teman-teman yang ngerasanya saya mah Kang introvert banget nih, saya mah maunya sendiri. Tapi ketika teman-teman untuk teamwork, teman-teman harus menjadi orang yang terbuka untuk memberikan mau untuk berkomunikasi, tidak hanya menjadi sendiri saja gitu, tapi terus dan di teamwork juga teman-teman bisa meningkatkan rasa sosialis. Nah, itulah mungkin untuk orang-orang introvert menurut saya organisasi cocok nih ya. Dan mungkin ini yang ditemukan di organisasi mungkin selama saya di kuliah ini, banyak yang mungkin awal-awal itu masih egois gitu. Kayak misalkan, saya kan capek gitu, saya pengen istirahat dulu. Tapi ada orang yang rela, mungkin hujan-hujanan, mungkin udah capek banget, tapi tetap datang gitu. Dan ini tercermin dari Rasulullah SAW itu ketika dalam perang ya, Rasulullah yang lain sudah lapar, tapi Rasulullah ada seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah kami sudah lapar, tapi Rasulullah bilang bersabarlah gitu. Tapi sedangkan Rasulullah itu di perutnya sudah diikat 7 batu gitu. Dan itu melihatkan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita gitu bahwa ternyata ada sikap yang harus kita turunkan dalam memimpin atau mungkin di organisasi, yaitu adalah sifat egois atau mungkin rasa apatis itu sendiri gitu ya teman-teman. Karena atau mungkin yang kita kenal dengan sikap iksar ya, mendahulukan orang lain terkait diri kita sendiri. Dan mungkin nanti akan melatih teman-teman di teamwork ini, akan melatih teman-teman untuk memiliki sifat empati, simpati, dan loyalitas. Itu adalah ini yang bisa saya berikan di manfaat organisasi. Mungkin bisa teman-teman memacu teman-teman bahwa untuk mendapatkan minimal 8 ini ketika teman-teman mengikuti organisasi. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mengenal apa sih itu Bompai gitu, dan ngapain aja sih. Bisa di next dulu kan. Nah, next lagi. Nah, mungkin ya, mungkin ini menyangkut terkait peran lembaga dakwah kampus. Nah, mungkin saya jelasin dulu bahwa Bompai itu memiliki 2 peran teman-teman di Unisba. Peran pertama adalah sebagai lembaga kegiatan mahasiswa. Yang kedua adalah lembaga dakwah kampus. Nah, apa sih sebagai pentingnya lembaga kegiatan mahasiswa? Lembaga kegiatan mahasiswa ini adalah lembaga yang dipercaya oleh universitas
untuk mengelola BT Aki dan keislaman. Sedangkan lembaga dakwah kampusnya adalah lembaga yang konsen terhadap isu-isu keislaman yang ada terkhusus di kampus. Nah, loh, kan perasaan dilihat-lihat sama aja, enggak gitu. Kalau misalkan kita di Unisba itu ada 3 lembaga dakwah. Yang pertama itu ada kemasjidan, yang kedua itu ada Bompay sendiri, fokus di mentoringnya, dan yang ketiga adalah untuk pengembangan tilawatil Quran atau UPTQ. Nah, di sini lembaga kegiatan mahasiswa ini kalau misalkan dilihat kayak misalkan mungkin apa ya Kang, kalau di bawah Warek 3, kalau misalkan kita di SMA itu mungkin di bawah langsung pembina dari sekolah ya secara resmi gitu. Tapi kalau lembaga dakwah kampus ini bisa jadi apa sendiri gitu, berdiri sendiri karena atas kemauan dan keinginan dari orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Nah, lembaga kegiatan kampus ini kita sebagai LKM dari yang dipercaya oleh universitas itu untuk menghapuskan buta huruf Al-Quran di Unisba. Kenapa sih harus penghapusan buta huruf Al-Quran? Ternyata mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, belum bisa mengetahui makhraj huruf. Karena apa? Mungkin dilatar belakangi ya teman-teman, dilatar belakangi oleh ruang lingkup yang berbeda di masa dahulunya. Mungkin dulunya belum mengenal Islam banget nih, belum terbiasa untuk mengaji. Nah, mungkin ketika mahasiswa ini masuk ke Unisba, kita bina gitu selama beberapa bulan untuk melatih dirinya sebagai ini ya, untuk baca tulis Al-Qur'an. Nah, selanjutnya adalah lembaga dakwah kampus, yaitu terhadap lembaga yang konsen terhadap isu keislaman yang ada terusnya di kampus. Nah, kenapa sih harus ada lembaga dakwah kampus gitu? Kenapa harus konsen terhadap isu keislaman? Ngerasanya kok kayak, wah ini jangan-jangan LDK tuh nyeremin nih, atau orang-orang tuh dibilangnya radikal atau lain sebagainya. Tapi enggak teman-teman, kenapa sih kita harus berdakwah ya? Atau mungkin konsen terhadap keislamannya? Ternyata di kampus itu banyak dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam suku, berbagai macam daerah, yang dimana kebiasaannya pun berbeda-beda gitu, ataupun hobinya pun berbeda-beda. Mungkin nih Kang Bilal, Kang Bayu yang mungkin sudah kuliah memasuki kampus, bahwa banyak mungkin hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang mahasiswa tapi dilakukan gitu. Nah, itulah yang kayak misalkan, mohon maaf, khususnya di kota Bandung itu masih banyak yang mungkin masih mabuk dan sebagainya. Itu ya hal yang yang tidak perlu saya tutupi gitu ya. Dan disitulah yang harus ada lembaga yang harus konsen, yaitu sebagai lembaga dakwah kampus. Bisa jadi orang-orang di kampus kita terlibat di dalamnya gitu, dan tugas kita lah sebagai seorang dai yaitu untuk mengingatkan gitu. Atau mungkin isu-isu yang lainnya. Kalau misalkan contoh di sini nih, waktu kemarin itu kita ikut seforum silaturahmi ya, lembaga dakwah kampus Bandung Raya, untuk aksi kabut asap waktu kemarin tuh di Riau, atau mungkin aksi-aksi lainnya. Disitulah kita sebagai seorang mahasiswa mungkin dituntut untuk memberikan apa sih kebermanfaatan yang bakal teman-teman berikan gitu ke masyarakat. Itu adalah fungsi Bompay gitu. Ada untuk mahasiswanya, ada untuk masyarakat luasnya. Next mungkin Kak. Nah, ini mungkin yang teman-teman bedakan ya, nanti akan ada kegiatan Bompay sebagai LKM dan LDK, atau mungkin teman-teman ini akan sebenarnya sama aja dengan dakwah sekolah, hanya saja mungkin triknya mungkin akan lebih sedikit harus lebih kreatif ketimbang dengan dakwah sekolah ya. Dakwah sekolah mungkin memiliki ciri khasnya mungkin dengan masa-masa penemuan jati diri nih ketika SMA tuh gitu. Tapi ketika sudah memasuki kampus, kita sebagai LDK harus sudah memberikan kebermanfaatan untuk yang dirasakan oleh masyarakat, menyaingi acara-acara yang mungkin seharusnya tidak dilakukan di kampus dan sebagainya. Itu bakal lebih banyak nanti dibahasnya ketika teman-teman mungkin nanti masuk di kampus gitu, merasakan sendiri zona-zona atau mungkin lingkungan yang bakal teman-teman rasain gitu. Nah, tapi di Bompay juga kita kegiatannya banyak gitu teman-teman, bukan hanya ini ya. Di sini mungkin saya memberikan umumnya saja gitu.
Tugas yang pertama adalah mentoring PT Aki, yaitu setiap mahasiswa yang baru Unisba wajib melakukan mentoring PT Aki selama 3 bulan. Jadi rangkaian adalah mungkin dari ketika placement test, di tes dulu nih kemampuan baca tulis Al-Qur'annya dari mana sih teman-teman tuh gitu. Mahasiswa baru ini semuanya ya, sekali masuk itu sekitar 3.500 mahasiswa yang kita hadapi untuk dilatih untuk mentoring PT Aki-nya gitu. Dan ketika sudah dites semuanya, sudah placement test, kita mengetahui ini ternyata si mahasiswa A, B, C ini kemampuan baca tulis Al-Qur'annya di kelas apa. Nah, nanti dari situ kita bina, dimasukkan kepada kakak-kakak pendampingnya atau kita sebut dengan mentor. Nah, dari situ ditreatment lah selama 3 bulan terkait Al-Qur'annya sebelum nanti si mahasiswa baru ini dimasukkan ke pesantren. Karena kan kalau di Unisba itu ada pesantren mahasiswa baru. Ketika mereka sudah mahasiswa baru masuk semester 2, mereka harus wajib pesantren, dan di pesantren inilah bakal lebih dikenjot kembali terkait BT Aki-nya juga gitu. Nah, nanti sistem mentoring BT Aki ini nanti diakhiri dengan ujian akhir mentoring sebagai bentuk evaluasi bagi kita ketika kita sudah memberikan pelatihan selama 3 bulan itu gitu. Dan itu rutin ya teman-teman selama 1 minggu. Kita wajibkan 1 minggu itu 1 kali, dan sunnahnya itu selama 3 bulan itu harus terpenuhi sebanyak 30 kali pertemuan mentoring sunnahnya gitu. Dan dengan berarti totalnya itu ada sekitar 42 kali pertemuan untuk mentoring BT Aki yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru. Nah, selanjutnya kegiatan Bompai adalah sebagai syiar. Syiar apa sih, Kang? Yaitu menjaga dan meningkatkan keislaman kampus. Yaitu kita tetap harus ada ya. Kalau misalkan di buku Ustadz Felix Show ya tentang Art of Dakwah, bahwa dakwah itu adalah keistimewaan yang hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, dan umat sebelumnya tak pernah dipikulkan kepada mereka kehormatan ini gitu. Karena dakwah asalnya adalah tugas para utusan Allah yang mulia, khusus umat Islam, amanah ini diberikan kepada mereka untuk mengembangkannya. Dan artinya di sini bahwa kita sebagai seorang dai harus bisa mensyiarkan terkait apa sih Islam itu, apa sih kebaikan itu gitu. Ya tadi misalkan kalau yang saya bilang di awal, minimal kita bisa memberikan contoh ketika kita minum atau membuang sampah yang tergeletak di jalan, memindahkan ke tong sampah. Dakwah itu semudah itu gitu. Kebaikan itu semudah itu, tergantung jadi kitanya mau atau tidak. Nah, selanjutnya di Bompai sendiri merupakan sebagai bentuk kelembagaan, yaitu tadi ya organisasi, tempat yang berupa organisasi untuk mengakselerasi diri. Tadi akselerasi diri di sini adalah untuk menimbulkan 24 macam karakter yang ada di pada teman-teman. Nanti coba teman-teman cari kalau misalkan penasaran. Di situ untuk mengakselerasi diri gitu. Bukan hanya sekedar kemampuan diri teman-teman, tapi mungkin secara keilmuan atau mungkin pengalaman. Disinilah kita ditempa gitu di Bompai kalau misalkan khususnya saya ya. Atau mungkin teman-teman yang lain nanti ada di tim LDK yang lain di kampus, setiap kampusnya insya Allah ada LDK, atau mungkin sekarang teman-teman di Rohis ya. Nah, inilah teman-teman akan ditempa gitu untuk mengakselerasi diri. Mumpung teman-teman masuk di Rohis nih, coba maksimalkan, minta raup sebanyak pengalaman-pengalaman kakak-kakaknya selama di kampus, selama waktu dulu di Rohisnya kayak gimana. Nah, cobalah diambil untuk mengakselerasi diri gitu. Nah, selanjutnya adalah digital media. Kenapa sih harus ada digital media? Khususnya sekarang ya teman-temannya ketika pandemi terasa betul gitu bahwa semuanya ini harus vakum secara offline. Nah, tapi secara pendakwahannya kita tidak boleh berhenti gitu untuk mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh teman-teman kita gitu. Dan melihat bahwa teman-teman mungkin sendiri merasakan bahwa oh sekarang saya lebih aktifnya di Instagram atau di YouTube atau di media sosial lainnya. Maka dari itu kita menerapkan dakwah media gitu. Supaya apa? Supaya menarik atau mengikhtiarkan dakwah itu tersampaikan. Maka dakwah media menjadi penting gitu. Mungkin reminder untuk Al-Kahfi kah, atau untuk saum sunnah Senin Kamis kah, dan lain sebagainya yang mungkin kebaikan itu bisa diberikan melalui digital media. Atau mungkin motivasi untuk ketika teman-teman merasa down nih, masa-masa SMA kan mungkin masa-masa labil ya, naik turunnya emosi gitu. Kadang aku tuh merasa terpuruk, Kang.
atau saya tuh merasa malas ngapa-ngapain. Nah, digital media inilah yang harus kita genjot supaya memberikan kebaikan dan kebermanfaatan untuk teman-teman. Misalkan video motivasi mungkin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kaderisasi, yaitu mengajak dan meriayah anggota untuk tetap terjaga secara ruhiyah, fikriyah, dan jasadiahnya, dan terakhir adalah menyiapkan penerus dari para pejuang. Nah, disinilah kaderisasi dibentuk untuk melanjutkan nih. Mungkin kita dari sekarang sudah menyiapkan teman-teman sebagai lembaga dakwah kampus menyambut mahasiswa baru. Bagaimana sih meriayahnya ketika pandemi? Bagaimana sih mengajaknya ketika pandemi ini? Kenapa? Karena perjuangan itu harus tetap dilanjutkan gitu ya. Perjuangan dari Nabi Muhammad terusnya turun pada para sahabatnya sampai kita hari ini, bahwa perjuangan Islam itu sudah panjang gitu, dan perjuangan itu bisa terbentuk begitu panjang dari proses kaderisasinya. Bagaimana cara Nabi treatment atau mengkader para sahabat, para Abu Bakar, Ali, Umar, dan lain sebagainya. Yang sampai hari ini semangat juang itu tuh masih terasa nih sama kita, atau mungkin jangan jauh-jauh deh Kang, Nabi terlalu jauh. Luar biasa nih ya. Mungkin semangat nasionalisme deh yang sekarang lagi diisukan gitu. Itu masih tetap tertanam gitu. Kenapa? Karena penanaman tujuan, penanaman harapan yang dari dahulu sampai sekarang itu masih tertanam dari hati kita gitu. Terusnya adalah kaderisasi. Maka dari itu, kaderisasi adalah sebagai jantungnya organisasi. Nah, mungkin teman-teman sekarang di Rohis ada juga nih proses pengkaderannya. Dan mungkin pengkaderannya mungkin sama ya, tapi mungkin karena kita di kampus itu berbagai macam, maka kita harus ningkatin secara ruhiyah, fikirahnya juga gitu, dan jasadiahnya tentunya. Karena bagaimanapun juga, karena mungkin kalau di SMA itu masih ini ya, rutinan untuk mengadakan olahraga mingguan, kalau misalkan waktu offline dulu. Tapi kalau misalkan di kita itu, kalau misalkan kitanya tidak membuat satu agenda untuk memang menyengajakan adanya riadoh atau olahraga, ya susah gitu. Sedangkan mungkin teman-teman pernah mendengar ya, bahwa seorang muslim yang cintai Allah itu mungkin muslim yang kuat. Jadilah di Bombay juga mengadakan untuk jasadiahnya pun harus kuat gitu. Nah, next mungkin ini mungkin yang ditanyakan oleh kakak-kakak ke saya, kenapa, apa sih, bagaimana strategi kaderisasinya gitu. Strategi kaderisasi yang saya terapkan tahun ini khususnya di pandemi adalah memiliki tujuan. Yang pertama, dari awal kita harus sudah memiliki tujuan, mau kader itu mau dibentuk seperti apa sih, mau diharapkan kader ini terbentuknya diarahkan mau kemana, dalam bentuk jangka panjang ataupun jangka pendeknya gitu. 3 bulan ini saya ingin membentuk kader ini meningkat kemampuan tahsinnya, atau mungkin 1 tahun ini saya ingin kader ini memiliki jiwa kepemimpinannya yang tinggi. Nah, itu harus punya dari tujuan gitu. Dan tujuan ini tidak boleh goyah oleh suatu keadaan, termasuk pandemi sekarang. Bahkan saya bilang bahwa keadaan boleh mempersulit gitu, tapi tidak merubah tujuan kita atau menghalangi cita-cita kita. Pandemi ini bisa jadi menjadi halangan atau rintangan untuk dalam proses kaderisasi gitu, tapi tidak menghalangi untuk merubah tujuannya. Berarti dengan adanya tujuan, nanti akan dilengkapi dengan berbagai macam treatment nih untuk mencapai tujuan itu, yang bisa dikondisikan dengan adanya pandemi sekarang. Selanjutnya adalah memiliki silabus kaderisasi. Jelas ya teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki tujuan atau cita-cita nih, teman-teman harus memiliki rangkaian cara yang dibuat demi mencapai tujuan tersebut. Contoh simpelnya gini, teman-teman pengen jadi apa ketika ditanyakan cita-citanya? Mungkin ada yang menjawab, saya pengen jadi dokter Kang, saya pengen jadi TNI misalkan, saya pengen menjadi seorang pembisnis dan lain sebagainya. Nah, itu kan cita-cita teman-teman ya, dan itu adalah tujuan hidup teman-teman gitu. Ketika memiliki tujuan itu, berarti teman-teman harus melalui rangkaian. Contohnya apa? Mungkin teman-teman harus melalui pendidikan secara formal dulu nih, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, akhirnya lulus dan sebagainya. Itu adalah cara gitu, rangkaian cara untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan atau cita-cita. Begitupun dengan kaderisasi gitu. Ketika kita ingin membentuk kader yang hebat, kader yang militan, berarti kita harus memiliki silabusnya gitu.
Nah, inilah yang mungkin silabus ini bisa disesuaikan ya dengan keadaan dari teman-teman itu sendiri yang ada di setiap kampusnya. Nah, selanjutnya strategi yang terpenting adalah menjalin ukhuwah. Kenapa sih menjalin ukhuwah itu menjadi penting? Membentuk ukhuwah bagi sebuah lembaga sangatlah penting. Kenapa? Karena disinilah kita bisa merasakan satu sama lain. Disinilah kita terjaga menjaga komunikasi satu sama lain dan silaturahmi ya antara sesama anak-anak yang ada di organisasinya. Nah, menjalin ukhuwah ini penting atau mungkin simpelnya bahasa kalimat ini adalah menjaga komunikasi antara anggota, antara teman organisasi itu menjadi penting gitu. Karena komunikasi antara terusnya sebagai pengurus nih teman-teman nanti mungkin punya adik-adik baru dari untuk yang masuk rohis, menjalin ukhuwah itu penting gitu. Karena menjalin komunikasi dengan mereka, mengerti mereka, membuat nyaman mereka yang ada di organisasi itu adalah terbentuk dari menjalin ukhuwah itu gitu. Dan dari ukhuwah ini akan memunculkan rasa saling memiliki satu sama lain, saling peduli, care. Ketika teman-teman sedang hilang mungkin atau mungkin kita nyebutnya futur ya, ketika teman-teman nggak tahu saya mau ngapain atau bosen atau lagi ngedown lah, galau, teman-teman yang lainnya lah yang mengajak teman-teman untuk kembali ke jalan yang benar, itu khususnya jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah membutuhkan ikatan ukhuwah. Nah, selanjutnya adalah istiqomah dalam meriayah, yaitu dalam menjaga kader-kader agar tetap aktif, maka penjaganya harus masif, baik secara ruqyah, fiqhiyah, dan jasadiahnya. Dan ini yang harus kita lakukannya, bahwa suatu amalan atau kegiatan yang kita lakukan itu bukan hanya dilihat dari besar atau tidaknya gitu, tapi dilihat dari istiqomah atau tidaknya. Begitupun dengan pengkaderan teman-teman. Ketika teman-teman nanti masuk organisasi atau sekarang teman-teman aktif di organisasi, mempunyai anggota, mempunyai adik-adiknya, penjagaan inilah atau mungkin periayahannya kita bilangnya adalah harus istiqomah gitu. Mungkin melalui agenda-agenda yang menarik nanti ini yang terakhir, yaitu kegiatan yang menarik dalam agenda yang dibuat secara inovatif dan kreatif demi menarik perhatian mahasiswa khususnya di kuliah atau mungkin teman-teman di SMA. Nah, kegiatan menarik ini adalah rangkaian terakhir dari strategi kaderisasi gitu, karena untuk mencapai tujuan ya perlu ada kegiatan ini. Kenapa harus ada kegiatannya? Supaya terjalin ukhuwah, terusnya istiqomah dalam riayah. Jadi kegiatan ini nih harus kita maksimalkan. Mungkin dengan pertemuan kayak sekarang nih teman-teman, kalau kemarin saya lihat ada stadium general, ada kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin kemarin waktu kurban dan sebagainya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung menjalin ukhuwah dan secara tidak langsung juga tetap istiqomah dalam riayah kader gitu atau anggota. Nah, itu adalah strategi kaderisasi yang saya munculkan gitu, karena itu menjadi penting, terutama kita sekarang sama-sama tahu ya, karena kemarin itu banyak yang cerita bahwa gimana nih caranya organisasi ini tetap aktif, bagaimana caranya organisasi ini tetap bisa terlihat pergerakannya atau memiliki tujuannya tetap tercapai, yaitu kegiatannya yang harus kita up, dan kita harus mampu berpikir inovatif gitu, memikirkan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Karena kalau misalkan ditanya generasi sebelumnya mungkin 4 atau 5 tahun ke belakang, Kang gimana sekarang saya pandemi ini organisasi kayak gimana, mereka juga belum pernah merasakan apa yang telah dirasakan kita saat ini gitu. Makanya kita yang sekarang diberikan oleh amanah oleh Allah itu ya kita harus mencoba mengeksplor gitu, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu, pemikiran apa yang bisa kita kembangkan atau agenda apa yang bisa diberikan untuk tetap berjalannya organisasi ini gitu. Dan itulah kemampuan untuk berpikir secara inovatif dan kreatif, dan ini mungkin akhirnya teman-teman bisa balik lagi ya, manfaatnya organisasi itu ya di sini juga gitu. Itu mungkin strategi dari kaderisasi yang saya berikan. Next mungkin selanjutnya adalah, nah ini ketika teman-teman sekarang sebagai rohis atau mungkin nanti teman-teman masuk sebagai kuliah, kenapa sih harus lembaga dakwah? Karena sejatinya Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104,
hendaklah adanya di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah terhimpun nih dalam Rohis SMA 1 Banjar, dan insya Allah mungkin teman-teman sudah mempunyai tujuan yang baik, dan mungkin sekarang teman kakak-kakak Forsalim nih yang luar biasa terhimpun di sini, ada rangkaian beasiswa untuk teman-temannya, untuk adik-adiknya, dan di sini adalah bentuk dari dakwahnya juga gitu, karena ya tadi pentingnya untuk proses kaderisasi. Dan kenapa teman-teman harus lembaga dakwah, karena disinilah kita bisa mendapatkan lingkungan atau orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, satu tujuan dengan kita, satu visi, satu misi dengan kita. Terkait apa? Terkait keislaman, atau mungkin minimal cita-cita kita masuk surga mungkin banyak didapatkan dari sini gitu. Loh, kenapa kan harus cita-cita masuk surga? Ya, karena kan kita sebagai dai ya menyerukan kebaikan. Kalau misalkan kita ditugaskan oleh Allah sebagai seorang khalifah, ya cobalah menjalankan tugas itu semaksimal mungkin ketika kita hidup gitu. Dan kenapa di lembaga dakwah, Kang, tapi kan bisa masuk organisasi lain, BEM, himpunan, dan sebagainya, atau mungkin PMR, pramuka, iya bisa aja gitu. Teman-teman boleh kok masuk ke apa aja gitu. Tapi yang jelas teman-teman harus memiliki kelompok atau komunitas atau suatu wadah yang menyatukan teman-teman terkait fisik keagamaannya gitu. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang dalam surat As-Saff ya, As-Saff ayat 4, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bersaf-saf atau berjamaah. Kang, tapi saya bisa kok berdakwah di organisasi lain walaupun sendiri. Ya, teman-teman bisa. Tapi ketika teman-teman berdakwah sendiri, tidak memiliki support system dari teman-teman dan lingkungan yang sekitarnya, teman-teman mungkin bisa lebih cepat gitu. Tapi lebih cepat juga untuk diruntuhkannya. Tapi dengan teman-teman memiliki ruang lingkup, teman-teman yang satu frekuensi yang sekarang di Rohis teman-teman, mereka lah orang-orang yang menemani teman-teman dalam perjuangan dakwah gitu. Bang, tapi saya mah berjalannya jadi berat nih, dari banyak problem dan sebagainya. Gak masalah gitu. Problem itu hadirkan ya untuk menempat teman-teman semakin kompak, semakin kuat. Dan berjalannya walaupun pelan, tapi sulit untuk diruntuhkan gitu. Itu adalah filosofi ya, kenapa kita harus sholat berjamaah. Karena ya tadi gitu, semakin banyak kita bersaf-saf, semakin menjadi bangunan yang kokoh nih kita tuh gitu dalam berdakwah. Jadi kan orang segan ya, ketika melihat orang-orang, oh ternyata ini aktif nih lembaga dakwahnya. Dan itu pula ini yang harus diyakini sebagai kita ya, sebagai mungkin para organisator, mungkin aktivis juga, teman-teman di Rohis, ini yang harus teman-teman yakini gitu, bahwa teman-teman nggak bisa berdakwah sendiri gitu. Teman-teman harus bisa menemukan atau menempatkan diri teman-teman ke dalam suatu wadah yang emang satu frekuensi dengan kalian terkait keislamannya. Itu kenapa harus lembaga dakwah, atau kenapa harus tetap di Rohis misalkan, seperti itu. Next mungkin kan, kayaknya slide terakhir nih. Oh bukan, belum. Nah ini adalah tantangan ya, your challenge of dakwah. Ini yang mungkin banyak saya temukan di lapangan, baik dalam Rohis ataupun dakwah kampus. Pertama adalah diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Gini, banyak anggota yang pengen bisa public speaking, tapi ketika suruh jadi MC, gak mau. Suruh jadi moderator, gak mau, Kang, malu, Kang, dan lain sebagainya. Atau mungkin gampang baper ketika ditegur atau dievaluasi. Mohon maaf dong, ketika sekali jadi MC, Kang, afwan, Kang, Kang tadi intonasinya nggak jelas gitu. Nah, dari situ langsung baper, saya mau nggak mau jadi MC lagi. Dari situ adalah bentuk diri kita sendiri gitu. Diri kitanya mau tidak mengembangkan diri, atau jangan-jangan ketika satu kali menghadapi masalah kita mundur. Ketika kita menghadapi suatu teguran kita mundur. Atau ketika gini, teman-teman baca Al-Quran misalkan di taman. Ketika teman-teman dibilang, Ria nih sombong nih. Dari situ teman-teman gak mau baca Al-Quran lagi. Dari situ merasa bahwa sebenarnya bukan lingkungan kita juga gitu, tapi bisa jadi ada peran diri kita sebagai penghambat dari dakwah itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu hargai diri kita,
beranikan diri kita atau mungkin toleransi lah diri orang-orang sekitar untuk yang memberikan masukan-masukan positif kepada kita gitu. Dan kitanya sebagai mengelola hati, mengelola hatinya gimana Kang? Mengelola hatinya itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Kang caranya? Menjalankan amalan yaumiyahnya, misalkan sholat duhanya dirajinkan, atau mungkin tahajudnya, atau mungkin minimal zikirnya. Ketika teman-teman ada yang apa mengejek atau yang sebagainya, ya cukup beristighfar dan sebagainya. Karena eh, ini yang saya dapatkan dari, kalau misalnya teman-teman tahu, Bang Ammar, yaitu dari Risalah ya, mengatakan bahwa sejatinya ketika kita mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang merusak apa ya, mood kita gitu. Karena mood kita ya tergantung diri kita gitu. Karena kekosongan hati kita, mungkin karena Allah, jadinya kita merasa capek dengan atau nggak mau menerima tantangan dan sebagainya. Maka dari itu tidak ada cara lain untuk meningkatkan amalan-amalan sehari-harinya teman-teman. Ketika teman-teman sendiri seperti apa, apakah teman-teman mau baca Quran, atau mungkin mungkin tadi juga Kang Bilal ya, menyampaikan bahwa harus selalu meluruskan niat karena Allah. Dari situlah eh, tantangan dakwah ini bisa dihilangkan gitu dari diri teman-teman, karena ya harus dari diri teman-teman dulu. Nah, selanjutnya adalah lingkungan, yang seperti saya bilang tadi, bahwa lingkungan itu adalah menjadi poin penting juga dalam tantangan dakwah. Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang mensupport teman-teman, berarti bisa jadi membuat teman-teman semakin semangat, semakin bisa berkontribusi dalam dakwah itu sendiri gitu. Tapi ketika teman-teman sudah berusaha nih untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan kebermanfaatan, tapi lingkungan tidak mensupport, tidak mendorong, berarti teman-teman juga nanti bisa jadi rasa kesulitan gitu. Nah, makanya dari sini, kenapa dakwah itu harus bareng-bareng? Nah, selanjutnya adalah waktu sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai siswa, sebagai kita sebagai pelajar ya, ada waktu kita disibukkan dengan tugas lah, kita disibukkan dengan masalah-masalah mungkin keluarga, belum lagi organisasi. Terus gimana kan harus berdakwahnya gitu. Nah, ini hampir semua pernah menyerang, kalau di saya ya, anggota-anggota saya gitu. Terutama soal kuliah yang memasuki semester-semester akhir. Dan yang harus kita ingat adalah ya tadi gitu. Ketika teman-teman melakukan sesuatu kebermanfaatan untuk Islam atau untuk Allah, sejatinya itu bukan hanya untuk Allah, tapi untuk diri teman masing sendiri-sendiri. Ketika teman-teman melakukan kebermanfaatan, ketika teman-teman melakukan kebaikan, maka ketika mendapatkan kesulitan, maka Allah langsunglah yang akan menolong teman-teman. Dan ini saya temukan juga banyak miracle ya, keajaiban yang ada di diri saya gitu, atau mungkin dari cerita-cerita teman-teman, atau mungkin kakak-kakaknya atau teman-teman sendiri pernah merasakan bahwa ketika kita harus menyiapkan misalkan sepele deh kajian gitu, tapi ada tugas yang belum selesai. Nah, tapi kita masih yaudah ngikutin kajian dulu atau nyiapin kajian dulu, dan dari situ adalah luruskan niatnya karena Allah gitu, ikhlaskan aja gitu, ikhlaskan ketika ya Allah, mungkin saya melakukan ini karenamu gitu. Insya Allah kalau misalkan tidak ada daya upaya selain pertolongan engkau gitu. Dari situ banyak yang mungkin merasakan di akhirnya itu, ketika si tugas ini udah deadline banget nih, harus dikumpulin, dan yang teman-teman lain udah diketahui bahwa ngerjainnya dari malam, dari 1 hari 2 hari yang lalu, tapi kita bisa jadi kita tuh deadlineer gitu, karena menyiapkan kayak tadi gitu program kerja atau event-event yang memberikan kebermanfaatan. Nah, dari situlah kita diuji juga gitu. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa kok waktunya jadi kurang ya, dan akhirnya memilih mundur dari jalan dakwah. Seharusnya jangan gitu, karena sejatinya ketika teman-teman menolong agama Allah, maka Allah langsung akan menolong teman-teman. Ketika teman-teman harusnya mengerjakan tugas selama 10 jam, tapi karena teman-teman menyiapkan kajian, teman-teman hanya punya sisa 3 jam, 3 jam itulah waktu yang paling berkualitas yang Allah berikan kepada teman-teman. Maka dari sekarang, tanamkan, jangan pernah ragu terkait waktu gitu. Terutama teman-teman sebagai aktivis dakwah. Karena kita ditanamkan bahwa ketika saya menolong agama Allah, maka Allah langsung yang menolong diri saya.
Dan selanjutnya adalah ini problem sekarang adalah kita ya banyak ditemukan bahwa kita teh pengen upgrade diri, kita teh pengen banyak wawasan, tapi ternyata kita juga tidak mau membaca gitu. Ataukah itu membaca buku atau membaca hudan hidup kita, yaitu petunjuk hidup kita apa Al-Quran. Dari sinilah bagaimana kita mau berdakwah tapi kita tidak punya wawasan. Bagaimana kita mau berdakwah tapi petunjuknya dalam Al-Quran itu tidak mau dibaca gitu. Maka dari itu pacu dari teman-teman untuk minimal mau membaca minimal Al-Quran deh yang dekat dengan hati teman-teman, yang menenangkan hati teman-teman ketika hati teman-teman sudah mulai keruh, pikiran teman-teman sudah mulai jenuh, maka pencerninya adalah dengan Al-Quran. Dari situ mungkin itulah ya challenge-challenge yang hambatan yang teman-teman bakal hadapi di dakwah, dan ini bisa dihindari ketika teman-teman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sibuk teman-teman, semakin dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak juga zikirnya dan lain sebagainya. Itu mungkin Kang. Next mungkin slide terakhir. Nah, ini mungkin sedikit motivasi buat teman-temannya. Teman-teman boleh punya berbagai macam cita-cita. Kalian boleh menjadi dokter, kalian boleh menjadi insinyur, kalian boleh menjadi presiden, atau cita-cita yang lainnya, ataupun jadi apapun teman-teman. Tapi ingat, jangan pernah mati-matian untuk dunia. Tapi kalau untuk 3 hal ini, yaitu untuk amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan jadi anak yang soleh, silahkan teman-teman jor-joran atau mati-matian untuk mendapatkannya. Karena apa? 3 amalan inilah yang akan yang memberikan syafaat ketika teman-teman sudah meninggal nanti gitu. Itu mungkin sedikit motivasi dari mentor saya ya, bahwa ya tidak ada gitu, kita hanya bisa menyiapkan diri kita ya untuk kematian nanti, yaitu apa ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan jadi anak yang soleh. Maka dari itu silahkan teman-teman mempunyai cita-cita yang luar biasa, dan cita-cita itu coba kaitkan dengan 3 amalan ini gitu. Jangan hanya, kan pernah bilang ya, kalau misalkan kita mengejar dunia, kita tidak bakal mendapat akhirat gitu. Tapi kalau misalkan kita mengejar akhirat, insya Allah dunia didapat. Segitu mungkin, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin saja saya serahkan kembali ke Kang Bilal. Mangga Kang. Wow, Masya Allah, cek. Wow, Masya Allah. Materi yang sangat luar biasa. Apalagi perkara dakwah ini memang harus kita tanamkan pada diri kita ya. Dimulai tadi apa sih benefit dari organisasi, terus strategi dakwahnya, sekaligus challenge of dakwahnya, tantangan apa saja sih dalam berdakwah itu. Oke, lanjut saja, barangkali dari teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa diketik dulu hashtag mau nanya dong seperti biasa ya. Nanti pertanyaannya bisa diutarakan secara langsung saja, oke? Silakan yang ingin bertanya ketik hashtag mau nanya dong terlebih dahulu. Say hi audience. Hai. Oke. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk mengetik dulu hashtag mau nanya dong. Lalu saya persilahkan nanti untuk bertanya. Dan bertanyanya secara langsung ya, biar bisa mengefektifkan waktu. Dari panitia atau peserta, monggo. Oke, dari saya aja dulu ya, Kang. Boleh Kang. Terkait tadi strategi kaderisasi nih.
di poin akhir itu ada salah satu event yang menarik ya, kegiatan yang menarik itu. Nah, boleh tahu nggak sih kegiatan yang menarik yang dilakukan oleh Bompay ketika pengkaderannya seperti apa tuh? Oke. Sebenarnya mungkin jauh ya, Kang. Kalau misalkan di Bompay sekarang, khususnya sekarang lagi pandemi ya, kita ngadain challenge, berbagai macam challenge. Contohnya pertama adalah challenge sifatnya ini secret mission. Apa sih tujuannya? Untuk menjalin komunikasi. Jadi kita mewajibkan kader-kader ini secara siriyah, tidak terlihat antara kader satu sama lainnya, tapi kita yang menilai gitu sebagai pengurusnya. Nilainya dari apa? Keaktifan mereka menjalin hubungannya di sesama kader. Contohnya misalkan nih Kang Bilal sama Kang Bayu, atau mungkin di sini ada Gevila sama Nuri nih, eh, mereka temenan gitu, tapi jarang chatan ya. Kan ada ya organisasi, satu organisasi tapi nggak pernah chattingan gitu. Nah, disitulah kita membuat challenge buat ketika teman-teman berani nggak menanyakan hal-hal yang sepele, misalkan udah makan belum, mungkin sama Ikhwan ya, Ahwat ya. Nah, menanyakan poin itu tuh dapat poin gitu. Nah, misalkan dapat poin dari menanyakan sudah makan belum, atau mungkin sudah tilawah Quran belum, situ poinnya berapa, atau mungkin jadi tempat untuk curhatnya, punya problem apa nih di keluarganya, misalkan saya mungkin punya problem ini, nah poinnya mungkin semakin gede gitu, semakin banyak tantangannya, kita list gitu, tantangannya apa aja, menanyakan makan berapa poin, menanyakan problem berapa poin, kuliahnya gimana, sekolahnya berapa poin, nanti si poin ini diakumulasi dan akhirnya nanti kita berikan apresiasi. Itu adalah challenge yang kita berikan ke mahasiswa ini, ya kader-kader kita ya. Dan terakhir kemarin itu kita baru beres itu terkait itu ya, apa, pelatihan dasar dakwah, apa pelatihan kader dakwah secara online. Itu juga sama gitu, memberikan ya mungkin materi, tapi situ ada penugasan-penugasan yang mungkin membuat mereka have fun gitu, yang mungkin bisa memberikan kebermanfaatannya. Apa sih teman-teman bisa nggak memberikan kebermanfaatan tapi di rumah gitu? Oh, ternyata bisa, misalkan karena saya di rumah aja, saya bisa memberikan ilmu saya, misalkan terkait baca tulis Al-Quran ke anak-anak di sekitar saya yang sekarang sekolahnya juga libur karena sekolah di rumah. Itu adalah bentuk-bentuk challenge ya, yang untuk mahasiswa kan beraninya entah apa untuk meningkatkan dirinya itu melalui challenge. Nah, makanya kita sediakan challenge itu gitu untuk mereka. Di, di samping mungkin kita tetap ini ya, reminder mereka melalui amalan yaumiahnya, atau mungkin melalui video-video, sekarang kita banyak ya Kak, gitu. Oke, sangat menarik sih, apalagi ya tadi yang challenge chat-chatan itu loh. Tapi ya harus garis bawah ya Kang, jangan menjadi ajang modus gitu ya. Itu betul banget. Timpang Ahwat ke Ikhwan, walah. Oke. Gitu. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau sudah cukup jelas nih. Tenang loh, nanti ada giveaway dari panitia. Pemantiknya harus giveaway dulu ya Kang ya, jasanya. Iya. Giveaway dulu nih kayaknya nih. Nanti di akhir ada giveaway. Tenang kawan-kawan. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, dari saya lagi aja Kang. Wah, boleh. Kan gini Kang, ini kan salah satu organisasi dakwah ya, dan banyak sekali memang tantangan-tantangan terhadap salah satu lembaga dakwah. Salah satunya ya sangkaan orang atau cibiran-cibiran dari orang itu tentang lembaga dakwah itu, misalnya eh, mengenai lembaga dakwah ekstrim, orang nyangka seperti itu. Padahal kan kita ya ahlus sunnah wal jamaah yang memang tidak seperti itulah gitu. Nah, bagaimana cara menangkal orang yang mengira-ngira atau yang mengada-ada bahwa lembaga dakwah kita tuh hashtag apa, tanda kutip ekstrim seperti itu.
Oke. Mungkin terutama di kampus bakal teman-teman nanti banyak menemukan hal seperti ini ya Kang ya. Ya, ya, Kang ya, Bilal betul. kuliah kan ya? Udah di mana Kang kuliahnya Kang? Alhamdulillah saya kuliah di UIN Jogja, UIN Alhamdulillah. Kalijaga. Oh, keren keren. Banyak yang mungkin di kampus-kampus mungkin banyak yang merasa melihat LDK itu seperti ini atau mungkin banyak golongan-golongan atau kelompok yang bahwa bertentangan dengan kita juga gitu dan akhirnya menilai kita wah ekstrim nih, radikal nih dan sebagainya. Nah, eh, cara dari saya khususnya di Unisba adalah tidak ada cara lain selain branding gitu. Kenapa harus branding? Karena eh, apa ya? Kita harus menunjukkan gitu jati diri dari kita sebagai LDK tuh kayak gimana sih gitu. Karena melalui branding itu, melalui apa sosialisasi yang kita berikan atau mungkin aktivitas-aktivitas atau event yang kita berikan dan tunjukkan kepada masyarakat itu bisa menjadi mencegah eh, statement-statement seperti itu ya. Itu yang pertama. Kitanya harus eksis terlebih dahulu. Yang kedua adalah pendekatan gitu. Pendekatannya kayak gimana? Pendekatannya adalah kalau misalkan kita mungkin mahasiswa gunanya dengan ngopi bareng, diskusi lah sebagai sesama organisasi, bersama mahasiswa, sebagai sesama aktivis, itu banyakin diskusi gitu. Bisa jadi mereka menilai kita itu karena tidak tahu gitu. Karena mereka itu melihatnya dari dunia luar mereka gitu. Dan hanya satu sisi, maka tidak ada cara lain untuk selain berdiskusi gitu. Berdiskusi memberikan pemahaman terkait apa sih ini sebenarnya yang kita kerjain gitu. Apa sih yang teman-teman lakukan. Bahkan jangan sampai justru ada beberapa LDK jadi akhirnya malah ini ya, tak jarang maksudnya yang saya dengar dari kampusnya juga sesama LDK-nya malah bergesekan karena beda tujuan. Seharusnya bisa saling melengkapi gitu. Begitupun dengan teman-teman yang lain gitu. Maka dari itu, strategi dari saya mungkin yang satu adalah kita harus eksis, kedua kita harus mau berdiskusi dengan mereka, memahamkan mereka terkait apa sih yang kita kerjakan. Gitu palingan Kang. Allahu a'lam bishawab. Bagus, bagus. Terima kasih Kang jawabannya. Apalagi apa cibiran-cibiran orang itu memang mereka itu kayaknya tidak tahu dalam dari lembaga dakwah ya kita misalnya gitu. Makanya emang betul solusinya kayak seperti eksis selalu pendekatan dengan cara diskusi kita ngobrol langsung gitu. Jadi mereka bakal lebih tahu apa sih dalam kita bukan hanya luarnya saja. Oke. Terima Betul. kasih. Sama-sama Kang Bila. Oke. Hampir tadi diseling 2 pertanyaan dari saya. Ada yang ingin bertanya lagi nih? Enggak? Wah, muncul juga nih Kang. Hashtag mau nanya dong, silakan kepada Teh Eka Putri Wulandari. Silakan Teh Eka. Ya, terima kasih Kang Bila. Terima kasih Kang Fatan materinya, Masya Allah ya. Mungkin teman-teman di sini speechless Kang, jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Saya juga cukup speechless gitu dengan materinya. Alhamdulillah ya, banyak insight-insight baru gitu, banyak hal-hal yang mungkin belum teman-teman tahu, belum saya pribadi belum tahu atau udah tahu nih dulu sempat tahu tapi lupa. Oh alhamdulillah gitu diingetin lagi. Makasih banyak Kang Fatan materinya. Mau nanya ini aja sih Kang terkait kaderisasi. Kan alhamdulillah sekarang di Forsalim juga saya amanahi di bidang kaderisasi ya Kang. Kang Fatan pernah ngerasa gini nggak sih? Pernah ngerasa udahlah capek. Nah, jadi kan Masya Allah ya kegiatannya banyak gitu, terus amanahnya juga banyak. Pernah ngerasa capek gitu, kasar nama udahlah ngapain ngurusin orang yang orangnya sendiri nggak mau diurusin gitu misalnya. Nah Kang Fatan pernah nggak ngerasa gitu, dan kalau pernah gimana gitu cara menangani hal tersebut gitu sih Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Teh Eka. Ya. Pernah nggak? Secara jujur pernah ya, karena saya juga manusia biasa.
karena tapi yang saya tanamkan dari dulu adalah termasuk kepada teman-teman tim kaderisasi, karena kan semuanya membentuk orang ya. Gini, pertama yang harus kita pahami adalah setiap orang itu memiliki sifat uniknya dan tidak ada treatment yang tepat kecuali kita mentreatment dengan keunikannya juga gitu. Contoh, ada kader yang rasanya nggak mau bisa diem gitu. Nah, berarti kita juga harus memberikan treatment-treatment yang memang membuat dia itu bisa apa ya, mengeluarkan tenaganya gitu, bisa memikir. Kayak misalkan kan ada ya orang yang tipenya kritis banget, berarti kita harus memberikan problem-problem ya atau tugas-tugas yang memang berpikir, atau mungkin orangnya apa ya, energik banget, berarti kita harus memberikan tugas-tugasnya juga yang memang membuat energi dia keluar gitu. Dan secara memotivasi diri ya tadi gitu, gini, bahwa dengan keunikan itu ya kita harus mencari keunikannya masing-masing. Makanya sebagai tim kaderisasi harus memahami dulu kadernya itu seperti apa kepribadiannya. Dan gini ya, yang saya pahami ya TK ya, bahwa ketika kita sebagai tim kaderisasi, kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa menjadi air. Menjadi air di sini apa? Satu, sifat air itu adalah mungkin menjernihkan. Yang tadinya mungkin belum tahu atau masih ini, kita bisa berikan, bisa menjadi sumber air lah, sumber mata air untuk mereka-mereka yang masih kekeringan atau mungkin masih kehausan akan ilmu yang kita berikan. Satu itu. Kedua, sifat air adalah menyesuaikan tempat itu. Artinya apa? Ketika kita sebagai seorang tim kaderisasi, kita harus bisa masuk ke segala tempat, segala bentuk macam ruang. Misalkan ketika kadernya ini bentuknya lingkaran, ya kita masuknya ke lingkaran gitu. Ketika si kader ini bentuknya segitiga, ya kita masuknya sebagai segitiga juga. Tidak bisa lingkaran dimasukkan segitiga atau segitiga dimasukin dalam lingkaran. Maka dari itu, dari teman-teman kaderisasi, mungkin saran saya mah membagi yang menjaga kelompok antara kader A sampai A itu siapa, A sampai B itu siapa, C sampai D siapa, dan seterusnya. Karena apa? Untuk menjaga ya tadi gitu. Dan selalu menyemangati satu sama lain itu penting gitu. Dan kita tantangan yang terbesarnya adalah kita tidak bisa merubah karakter ya, karakter seseorang yang telah terbentuk mungkin 20 tahun atau 18 tahun di keluarganya dengan apa yang kita mau gitu. Tapi kita bisa menyatukan berbagai macam karakter itu dengan tujuan yang akan kita capai. Dan itu adalah fungsinya kaderisasi ya, memanfaatkan atau memaksimalkan segala karakter yang ada di anggotanya teman-teman. Seperti itu sih. Dan cara saya untuk memotivasi diri supaya nggak capek, yaitu gitu. Karena amalan yang terbesar adalah mengajak kader dakwah ya, amalan jariah. Makanya tadi motivasinya adalah coba jor-joran gitu untuk amalan jariah ini, karena ketika Teh Eka atau mungkin yang lainnya berhasil mendidik satu kader, misalkan contoh dalam mentoring nih baca tulis Al-Quran, ketika dilatih nih baca tulis Al-Qurannya, ternyata kita susah dilatihnya, tapi kita bersabar dalam watawasau bil haq watawasau bil sabr gitu. Ketika kita bersabar, di akhirnya dia bisa membaca tulis Al-Quran dan dia bisa mengajarkan kembali ke orang lain, dan orang lainnya dia mengajarkan ke orang lain lagi, orang lain lagi, maka disitulah amal jariah kita tidak pernah terputus. Maka tidak ada lain yang sebagai motivasi terbesar kecuali ya tadi gitu, untuk persiapan akhirat kita. Itu mungkin TK, Allah alam misal, semoga tidak menjawab supaya TK bisa mencari kembali jawabannya gitu. Gimana TK? Ya, makasih jawabannya, Masya Allah ya. Masya Allah, soalnya banyak yang curhat ke saya juga kan. Ya selain saya curhat pribadi ya tadi, teman-teman Rohis juga banyak yang curhat teh. Gitu, misalnya teh capek gitu, anak-anaknya nggak bisa diatur atau gimana. Nah, gitu. Kan buat teman-teman ya, makasih banyak Kang Fatan jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin satu lagi ya, capek itu wajar bagi kita ya, tapi yang nggak wajar ketika teman-teman capek lalu menyerah. Maka capek nggak apa-apa, tapi beristirahat gitu, jangan menyerah dari perjuangan. Itu mungkin buat teman-teman. Oke, terima kasih Kang Fatan. Harusnya ini hashtagnya
Kang Fatan curhat dong. Nah, kayak gitu ya, Kang? Boleh, boleh. Ada curhat nih. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, kayaknya pingin ke tahap ini kayaknya Kang nih. Tahap giveaway kayaknya nih. Wah, siap. Seperti biasa ya teman-teman, sekarang masuk ke tahap giveaway. Soalnya kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung saja ke tahap sini berhubung dengan waktu. Ya. Seperti biasa ya teman-teman, door prize-nya di sini insya Allah ada 3. Ini salah satu untuk memotivasi kalian terhadap apa kegiatan kali ini ya. Pertanyaannya insya Allah tidak jauh dari materi ini kok. Ini kan kalian sudah apa mencari ilmu kan dari tadi. Nah insya Allah ilmunya dari yang dijelaskan oleh Kang Fatan tadi ya. Seperti biasa, ketika saya sudah membacakan pertanyaan, lalu jikalau ingin menjawab, diketik dulu ya hashtag aku dong. Nanti saya persilahkan dan jawabnya secara langsung aja, oke? Hashtag aku dong, oke? Siapa cepat dia dapat. Siap? Pertanyaan pertama nih teman-teman. Oh iya, diusahakan bagi yang belum ya, bagi yang belum. Kalau misalnya memang eh tidak ada nih yang memang ingin menjawab, boleh yang sudah eh ingin menjawab lagi boleh lah. Berarti itu rezeki Anda nih. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 saja manfaat organisasi dari yang dijelaskan oleh Kang Fatan tadi. 3 manfaat organisasi. Ayo teman-teman. Kayaknya terlalu pada incar ini, Kang. Mendahulukan orang lain. Kayaknya ini hadiahnya lebih baik buat saya nih katanya teman-teman. Aduh. Tadi di slide awal Kang Fatan menjelaskan tentang benefit dari manfaat dari organisasi. Silakan yang udah dapat juga bolehlah bertanya lah, boleh menjawab. Tidak ada? Hadiahnya apa, Kang? Iya, giveaway-nya mungkin harus dikasih tahu biar lebih menarik. Giveaway-nya adalah jalan-jalan ke Wuhan, teman-teman. Jalan-jalan ke Wuhan. Siap, tak? Enggak, itu mah buat Oke, hadiahnya lumayan, teman-teman, yaitu 1 orang mendapatkan bebas, boleh dikirimnya bentuk pulsa atau mau Shopee Pay atau OVO, GoPay, terserah. Lumayan teman-teman kok. Ya kalau misalnya ke Shopee kan lumayan, bentar lagi 9.9 nih. Kalau ke GoPay lumayan ya buat beli GoFood. Ayo, ada nggak? Justru Fajar, ini sih, Pak. siap Kang Nur Fajar? Udah siap udah Kang Nur.
Ini gimana? Justru nyambung materi ya Kang ya tadi ya, yang soal akhir Iya. tantangan diri sendiri. Teman-teman membuktikan nih sekarang eh, bisa menjawab tantangan dari diri teman-teman sendiri atau enggak. Ya. David katanya mau jawab tadi, Kang. Ya. Oke, jikalau tidak ada, dicukupkan saja ya. Sekarang berhubung waktu, Kang, gitu. Silakan kepada para peserta untuk meng-on-kan kameranya, oke? Biar lebih cepat. Kang Nur Fajar siap? Oke, Oke. oke. Cek, cek. Saya tawari lagi deh. Apakah ada yang ingin mendapat giveaway? Mungkin harus dari Kang Fatan pertanyaannya, Kang. Alim-alim Kang bilang. Oke, kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Was quiz gitu ya. Oke, alhamdulillah. Lalui, terus dapat banyak sekali ilmu yang didapat dari kegiatan kali ini. Salah satunya ilmu tentang organisasi. Ini adalah salah satu bekal kita dimulai dari sekarang dan sampai untuk masa yang akan datang. Dakwah harus tetap ada pada diri kita. Dakwah harus emang apa selalu kita tanamkan pemimpin bagi diri, pemimpin bagi orang lain. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengajak orang lain kepada kebaikan. Kita ambil kutipan dari apa berharap ingin jadi menteri, Anda boleh berharap ingin jadi seorang guru, Anda boleh berharap ingin bertemu dengan artis K-pop, Anda boleh berharap itu diwajibkan untuk bermati-matian, mengharap dengan mati-matian tentang amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta jadi anak yang soleh. Jadilah pribadi yang berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang lain, hal-hal yang baik. Unisba yang telah menyempatkan hadir, yang telah bersilaturahmi dengan kita. Oke. Mungkin Kang Bilal ya, Kang. izin Semoga... menutup. Oh, boleh. Ya, boleh menutup dulu. Boleh. Mungkin terakhirnya terima kasih banyak udah mau bersharing-sharing dengan saya. Mungkin mudah-mudahan tidak cukup dengan hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin ada yang di-sharingkan, mungkin malu-malu nih nanya di sini, nanti silakan hubungi saja. Insya Allah terbuka buat teman-teman karena kita adalah saudara, minimal saudara semuslim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenarannya hanya dimiliki oleh Allah dan kesalahan itu datang dari saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Fatan, perwakilan Bompai serta dari Unisba yang telah bersilaturahmi dengan kita. Semoga kegiatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah. Semoga kita panjang umur dan
selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Menyempatkan Stadium Jenderal KF yang terakhir ini. Dari awal sampai akhir mohon maaf jika banyak kesalahan dari panitia ataupun materi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sejatinya ya kita memang manusia yang tak luput dari kesalahan, dan sejatinya kita akan terus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Waalaikumsalam. lupa absen teman-teman ya. Saya izin live ya Kang ya. Terima kasih Kang Fat. Mangga Kang Ya, Fatan. hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.